Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, akan kita teruskan pembahasan atau pendidikan akhlak, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita. Akhlak yang kedua kepada Allah taala adalah memperkenalkan nikmat Allah. Memperkenalkan nikmat Allah. Setelah anak dikenalkan dengan fitrahnya sebagai manusia yang mengagungkan Robnya, tugas orang tua, terutama ayah, selanjutnya adalah memperkenalkan anak dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia dan menunjukkan keutamaan kebaikan yang disukainya. Hal ini dilakukan untuk mendorong anak bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Tabiat manusia pada dasarnya cenderung suka kepada orang yang menghormati dan telah berbuat baik terhadap dirinya. Manusia cenderung merasa berkewajiban untuk berterima kasih dan mengakui kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya. Bila terhadap manusia saja berlaku kecenderungan seperti itu, apalagi terhadap Tuhannya yang telah memberikan beribu nikmat dan kebaikan. Apabila manusia mengetahui nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya, berupa penciptaan Allah atas dirinya, kesabaran Allah atas kesalahan dan keteledoran yang telah diperbuatnya, pasti manusia akan malu kepada Allah. Manusia menyadari betapa seringnya menyepelekan hak Allah yang harus ditunaikannya. Bertolak tabiat inilah ayah atau orang tua menerangkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Allah telah memberikan nikmat berupa makanan, minuman, tempat tinggal, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Kemudian orang tua atau ayah memberikan gambaran kepada anak keadaan yang mungkin terjadi bila suatu ketika salah satu nikmat itu lenyap. Misalnya, bila nikmat yang berupa makanan itu lenyap, maka akan menjadi kelaparan yang mengakibatkan kematian. Bila nikmat yang berupa penglihatan itu lenyap, maka betapa susahnya kita hendak melihat karena mata telah buta. Bila manusia kehilangan kedua orang tuanya, maka bagaimana rasanya hidup tanpa orang tua yang mengasihinya. Akhlak yang ketiga kepada Allah Ta'ala adalah menanamkan rasa muraqabah. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah menumbuhkan adanya perasaan dipantau oleh Allah dan pengetahuan Allah yang meliputi seluruh manusia dan dengan segala perbuatannya. Pemantauan atau muraqabah ini merupakan salah satu dari buah pemahaman tentang nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada manusia. Pada dasarnya, pada diri orang yang memahami akan nikmat Allah terdapat perasaan gegabah, menyepelekan, dan ketidakmampuan bersyukur secara sempurna
dan memuji Sang Pemberi nikmat. Perasaan itulah yang menimbulkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Perasaan itu pula yang mendorong manusia untuk senantiasa berusaha sungguh-sungguh dan bersyukur dan memuji Allah dengan cara senantiasa beristiqomah di jalan yang diridhai Allah. Metode pendidikan Islam memusatkan perhatiannya pada aspek muraqabah dalam diri manusia. Al-Quran banyak menjelaskan aspek-aspek ini. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Luqman 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qaf 16. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa menyertai manusia melalui ilmunya, kekuasaannya, dan kemahasempurnaan pengetahuannya terhadap makhluknya. Akhlak kepada Allah yang keempat adalah sholat. Sholat merupakan sarana terpenting untuk menanamkan keimanan kepada Allah dan perasaan selalu diawasinya dan menganggap adanya keberadaan Allah. Sholat merupakan sarana yang tepat untuk menyucikan diri dan pembinaan akhlak yang mulia. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Di atas sholatlah bangunan Islam berdiri. Sholat merupakan tiang dan azas Islam yang paling penting dan paling besar. Di samping itu, sholat merupakan syiar agama yang paling melekat dalam diri kaum muslim sepanjang hayatnya, selama ia sebagai mukallaf dan berakal. Allah berpesan kepada hambanya supaya menjaga sholat. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Sholat merupakan wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang wafat. Dalam suatu riwayat, Anas bin Malik berkata, "Karena akhiru wasiyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina hadorohul maut as-salatu marrataini wa ma malakat aimanukum wa ma zala giru biha sodoruhu wa ma yufitu lisanuhu." Wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat adalah sholat 2 kali dan budak-budak yang kalian miliki. Kalimat itulah yang terus keluar masuk dadanya dan digerak-gerakkan lisannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis itu menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam, lantaran Rasulullah menjadikannya sebagai pesan terakhir tatkala hendak berpisah dan kembali ke haribaan Allah. Dalam Al-Quran terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menggampangkan pelaksanaan sholat.
wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Ma'un 4-5. Ikhwani rahimakumullah, untuk mengingatkan orang-orang yang gegabah dalam sholatnya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka amalnya benar-benar dihapus. Itu riwayat Al-Haisami. Tentunya penghapusan amal tidak akan terjadi kecuali disebabkan oleh pelaksanaan perbuatan yang keji. Sholat mengandung manfaat yang besar dalam pembinaan akhlak dan pembinaan diri. Manfaat besar yang dirasakan dalam diri seorang muslim adalah rasa ketaatan terhadap Tuhannya untuk melaksanakan perintahnya. Ketika sedang melaksanakan sholat, seorang muslim merasakan bahwa antara dirinya dengan Allah tidak ada dinding pemisah. Ketika seorang mukmin takbir, pada saat itu juga dia berada dalam munajat langsung dengan Malikul Muluk dan Malikil Muluk, sehingga tertanamlah pada dirinya rasa takut, rasa khawatir, dan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekhilafan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.